فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Thayyib, ikhwan fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, malam hari ini kita sengaja adakan majelis tanya jawab ya. Pertanyaannya udah, sekarang jawabannya. Jawabannya juga sudah sebenarnya ya. Tapi kita akan coba murojaah bersama-sama ya. Adapun pertanyaan-pertanyaannya sudah kita sampaikan, yaitu adalah pertanyaan ujian di Royah Tuhfatul Atfal ya. Dan apa namanya? Ada 7 soal ya. Jadi kemarin mungkin ada yang belum paham ya. Jadi syarat kelulusan kan nanti nilainya 80 ya minimal. Soal ada 7. Kalau bisa ngerjain semua berarti dia dapat poin 70. Nah, ya. Kemudian yang 30 poin didapat dari aradul qiraah. Jadi store bacaan. Ya, aradul qiraahnya boleh dengan hafalan, boleh dengan baca. Kalau dengan hafalan nanti dia dapat nilai 30. Nanti kalau dengan baca maksimalnya 20 ya. Nanti tinggal bacanya lancar atau enggak, nanti juga bisa akan berkurang di situ. 6. Ya. Kemudian dari soal-soal yang sudah kita sampaikan ya, di majelis sudah sempat kita bahas bahwasanya ada beberapa yang menjawab hanya sebagian soal saja. Dari 7 ini hanya bisa menjawab 2, 3, atau bahkan hanya 1 aja yang bisa jawab. Nah, ini tentu pasti belum murojaah sama sekali ya, maka bisa dipastikan nanti akan mengulang. Ya, tentunya dengan murojaah dulu materi-materi yang sudah kita sampaikan. Nah, yang kedua ada yang sudah jawab, ya, tapi masih basic lah, masih dasar lah. Ya, dari 7 poin ini dijawab dengan sederhana sekali, ya, nggak salah, ya, tapi ini adalah jawaban belajar, ya, jawaban dari orang yang sedang belajar tajwid. Sementara ijazah yang kita akan berikan yaitu adalah ijazah diroyah, yaitu mengajar. Berarti jawabannya harus di atas itu. Ya, jawabannya yaitu adalah standar pengajar, bukan standarnya orang pelajar. Nah, ini bedanya di sini. Jadi kalau nanti dalam 1 poin soal ini dia bisa menguraikan minimal 4 faedah, ya, minimal 4 faedah. Nah, ini sempurna, 1 poinnya dapat nilai 10. Ya. Tapi kalau dia hanya bisa nyebutin 1, ya berarti tidak kurang sempurna, ya, masih di bawah standar. Nah, begitu. Jadi biasakan ketika ada soal-soal ini dijabarkan ya. Ini ciri khas pengajar seperti itu. Tidak langsung ke arah jawaban, tapi kenapa seperti itu? Karena ada ini, sebabnya ini, karena ada itu, sebabnya. Jadi dia seperti ini. Kemudian ada tambahan faedah seperti itu. Nah, ini jawabannya yang kita harapkan adalah itu. Ya. Baik. Untuk akhwat sudah kita bahas kemarin malam, ya alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang adalah soal-soal untuk ikhwan. Nggak terlalu banyak perbedaannya, tapi tidak masalah. Nanti kita uraikan satu persatu. Dan majelis kita ini aja ya, santai aja lah ya, bincang-bincang santai. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas boleh diinterupsi lah gitu. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke poin 1, soal nomor 1. Silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada.
Belum Ustaz. Belum ya? Baik. Iya. Kita langsung masuk ke nomor 1 deh. Ada pertanyaan nggak nih? Nomor 1. Baik, soal nomor 1 ya udah kita sampaikan di kolom chat. Nanti kalau yang baru masuk tolong di ini lagi, dilemparin lagi ke kolom chat biar yang baru masuk bisa baca. Nomor 1 soalnya yaitu adalah jelaskan kaidah yang terkandung pada kalimat atau kata wa ka'ayyin ya. Salah satunya di surat Yusuf 105 dan juga kata lanasfa'an di surat Al-Alaq ayat 15. Nah, sebutkan juga sisi pendalilannya di dalam Tuhfah. Kalau ada, maksudnya gitu ya. Nah, nomor 1, cara menjawabnya, ingat, ini jawaban pengajar, bukan jawabannya orang yang sedang belajar tajwid. Nah, kalau yang kemarin sudah belajar Jazari, insya Allah juga dapat faedah juga di situ. Nah, baik. Faedah yang pertama, pada kata waka'ayyin dan lanasfa'an ini adalah pembahasan pada nun sukun dan tanwin. Nah, jadi antum sebutin, jelasin dulu tentang nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun, apa itu tanwin, ya. Perbedaan antara nun sukun dan tanwin, ya. Salah satu perbedaannya apa? Nun sukun itu dia tertulis dalam rosem. Tertulis dalam rosem, dia adalah huruf hijaiyah asli yang tertulis dalam rosem. Ada bentuknya, nun sukun. Adapun tanwin nggak ada, ya dia hanya terucap aja. Dia tidak tertulis dalam rosem. Dia hanya dobat. Nah, bedakan antara rosem dengan dobat. Nah, salah satu perbedaan yang kedua yaitu adalah nun sukun, ya dia bisa terletak di tengah, bisa terletak di akhir kata. Adapun tanwin dia selalu ada di akhir kata. Ya. Kemudian nun sukun itu bisa masuk ke dalam fi'il, bisa ke dalam isim, bisa ke dalam huruf. Nah, sementara tanwin itu hanya pada isim saja. Nah, sampai di poin ini kita jabarkan faedah yang kedua. Ternyata di sini ada pengecualian. Pengecualian yang pertama yaitu adalah ada kata-kata di dalam Al-Quran yang seharusnya ditulis dengan tanwin tetapi ditulis dengan nun sukun. Begitu juga sebaliknya. Ada yang harusnya ditulis dengan nun sukun tetapi ditulis dengan tanwin. Nah, salah satunya adalah di sini kata waka'ayyin. Waka'ayyin ini harusnya dia tertulis dengan tanwin tetapi ditulis dengan nun sukun. Ya. Baik, terus gimana? Tentunya ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan bagi qiraah yang menganggap bahwasanya waka'ayyin tertulis dengan nun sukun, berarti kalau waqaf dia waka'ayyin terbaca. Tapi kalau ulama qiraah yang dia membaca menganggap bahwasanya waka'ayyin ini dia tertulis dengan tanwin, kalau waqaf berarti waka'ayy, seperti yang dibaca oleh Abu Amr. Ya, qiraatnya Abu Amr. Nah, ini faedah kan? Adapun lanasfa'an, ya, ini pengecualian bahwasanya kalau tadi disebutkan bahwasanya tanwin adalah ciri khas dari isim, ternyata di Al-Qur'an ada 2 tempat ya, pengecualian di surat ini, surat Al-Alaq 15, lanasfa'an, dia ada tanwinnya, dan di surat Yusuf 32 ya waliyakunan ya, itu bukan tanwin yang bermaksud dengan isim tapi dia fi'il. Nah, taib ya. Jadi uraikan seperti itu. Uraikan seperti yang tadi kita sebutkan. Nah. Ya, sisi pendalilannya di mana di Tuhfah? Ya ada di awal bab ya. Awal bab di muqaddimahnya. Wa ba'du hadan nadmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi. Nah, kan di situ Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sudah mewanti-wanti kita mau belajar tentang nun, sukun dan tanwin. Nah, nun sukun dan tanwinnya sudah dibahas tadi. Nah, itu salah satu pengecualiannya atau catatan-catatannya yang di dalam pembahasan tersebut. Nah,
Jadi bagi antum yang menjawab kurang lebihnya seperti itu, berarti sudah dapatin nilai yang sempurna. Bagi yang salah satu dari penjabaran itu ya sesuai dengan kadarnya. Nah, sampai di sini Syekh, ada yang mau disampaikan? Baik, fadhol. kalau untuk dalilnya, kalau linduni intaskun taji, linduni intaskun Linduni intaskun. walitanwini, Ya, linduni intaskun walitanwin boleh, walitanwini. sama aja. Nah, Itu juga bisa. Nah, nun sukun dan tanwin. Nah, cuma kalau itu diterusin, dia sebenarnya dalil buat apa? Hukum ya, buat hukumnya. Bukan kerangka pembahasan secara umum. Tapi tidak masalah, karena di situ itu pun juga kalau misalkan kita mau mensyarah, itu pun dari situ pun bisa kita syarah. Ya, adapun dalil hanya untuk perkuat ya, untuk memperkuat penajaman bahwasanya apa yang kita sudah jelaskan di Tuhfatul Atfal ini punya banyak faedah. Dan dari beberapa sudut kita bisa melihatnya. Baik. Lanjut nomor 2. Nah, jelaskan 15 cara membaca akhir surat Al-An'am ya. Ini memang sengaja anak kasih surat Al-An'am ketika disambung dengan surat At-Taubah. Ya. Jadi bukan salah soal ini, memang Anda sengaja tuliskan itu surat Al-An'am. Baik. Biasanya kan Al-Anfal ya. Tapi Anda kepengen Al-An'am. Begitu. Nah, jadi fokus pada cara nyambung bacaannya ya. Ya. Kemarin pada saat di majelis di Zoom sudah dijelaskan, fokus pada cara nyambung bacaannya. Rohimun dengan baro'ah. Ya. Bisa saja kan terjadi, antum lagi misalkan sholat gitu, atau lagi tilawah sendiri gitu, atau murojaah dan seterusnya. Habis ini launch dari surat Al-An'am, kepengen baca Taubah, kan bisa. Nah, gimana cara nyambungnya kan gitu. Baik. Dan di sini ada disebutin 15 cara kan gitu, 15 cara. Nah, kita lihat benar nggak 15 atau mungkin lebih. Baik ya. Yang pertama cara nyambung bacaan surat 1 dengan surat kedua, akhir surat dengan awal surat, itu secara umum kan ada 2 nih. Yaitu dengan cara waqaf di akhir surat, kemudian cara keduanya adalah dengan diwasolin langsung ya. Waqaf dulu, kemudian yang cara kedua langsung diwasolin ke awal surat berikutnya. Nah, ini 2 cara umumnya. Baik. Khusus di surat At-Taubah, surat Baro'ah ini, ya khusus ini, kalau yang nyambung dari awal dari surat sebelumnya, urutan surat sebelumnya, ya, apakah dia surat Al-Anfal, ataukah dia surat Al-An'am, ya, pokoknya sebelumnya dah, Al-A'raf, Al-Maidah, ya, itu berlaku 2 cara, ya. Berlaku 2 cara ketika wasol, yaitu dengan cara idroj dan dengan sakat, dengan saktah, ya, dengan cara idroj dan saktah. Nah, ini catatannya adalah kalau nyambungin surat yang sebelumnya dari sisi urutan memang sebelum surat Baro'ah. Nah, ya bisa dengan idroj dan saktah. Baik. Kita uraikan. Yang pertama tadi dengan cara waqaf. Ya, waqaf di akhir surat tersebut. Dalam hal ini adalah surat Al-An'am. Ya. Kita lihat harokat terakhirnya. Oh, ternyata dia marfu ya, rohimun. Ya. Pakai dhamma tanwin. Baik. Dalam kondisi seperti ini, ya, waqaf di ayat, ya, akhir ayat yang dia marfu. Harokatnya dhamma atau dhamma tanwin, maka di situ ada 7 cara waqafnya. Ya. Yang pertama dengan arid disukun 2 harokat, arid disukun 4 harokat, arid disukun 6 harokat. Kemudian ar-raum hanya bisa 2 harokat saja. Ya. Kemudian al-ishmam bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Nah, udah dapat 7 kan? Waqafnya selesai. Berarti sisi yang nyambungin 2 surat ini kalau dengan cara waqaf
Ya berarti ada 7 cara. Baik. Kemudian yang sisi kedua berarti dengan cara wasol. Wasol ini ada dengan cara idroj dan dengan cara saktah. Ya, idroj dulu. Idroj ini nyambung langsung ya, nyambung langsung. Berarti di situ ada harokat atau ada dhamma tanwin bertemu dengan huruf ba. Berarti ada hukum apa? Tanwin bertemu dengan huruf ba. Apa hukumnya? Iqlab itu. Apa Zat? Iqlab tadi. Iqlab. Iya. Iqlab. Ya. Dalilnya udah ada? Ada. Sebutin aja dalilnya ya dalam Tuhfah. Ya. Kemudian gimana caranya? Iqlab ini ada 2 cara kan ya, kemarin sudah dibahas, yaitu dengan furjah dan juga dengan intibah syafatan atau dengan tarkul furjah. Jadi ada dengan dengan furjah yaitu memberikan celah, yang kedua dengan menutupkan bibir dengan lembut. Ya. Ini kalau kita pakainya idroj ya. Rahimum baro'ah. Nah, ya dengan cara iqlab. Kemudian yang dengan cara saktah. Ya. Nah, saktah ini berarti punya faidah. Ya, antum bisa keluarin faidah, jabarin lagi. Bahwasanya saktah yang di sini adalah maksudnya adalah saktah yang jaiz. Saktah yang jaiz. Karena saktah itu ada 2 macam, ada yang wajib saktah dan ada yang saktah yang jaiz. Ya. Kalau wajib saktah itu maksudnya ketika bertemu dengan ayat itu harus dibaca dengan cara saktah di sisi Hafiz an Asim, di sisi riwayat tersebut. Ya. Kalau kita bicara yang Hafiz an Asim berarti yang wajib saktah seperti yang apa di surat Yasin, ya, surat Mutaffifin, seterusnya, surat Al-Kahf, dan seterusnya ya. Tapi kalau yang jaiz, ya salah satunya di sini, salah satunya di menyambung surat Baro'ah. Nah, ada yang lain, ada yang hasaktah ya, di hasaktah itu juga ada. Nah, jadi maksudnya jaiz itu saktah jaiz maksudnya gimana? Yaitu dia bisa dibaca dengan cara saktah, bisa dibaca dengan cara yang lain. Cara yang lain apa? Idroj tadi kan udah kita bahas, kan? Gitu, ya. Baik. Berarti kita temu dengan cara saktah. Boleh dengan cara saktah kalau di wasol. Nah, kita juga sudah bahas bahwasanya Al-Imam Ibnu Jazari itu mengatakan di dalam An-Nashr, beliau mengatakan di dalam saktah terkandung hukum wakof. Ya. Jadi saktah ini kan wasol, tapi serasa dia ini wakof. Nah, maka di dalam saktah itu terkandung hukum wakof. Apa hukum wakof? Ya tadi yang sudah disebutin, ketika dia marfu berarti dia ada 7 cara. Nah, imma dia arid disukun, imma rom, atau dengan ismam. Nah, ya udah berarti digabungin. Saktah dengan arid disukun 2 harokat, saktah dengan arid disukun 4 harokat, saktah dengan arid disukun 6 harokat, saktah dengan rom, saktah dengan ismam 2 harokat, saktah dengan ismam 4 harokat, dan saktah dengan ismam 6 harokat. Nah, saktah ada 7 cara, wakof ada 7 cara, 14. Ditambah dengan idroj 15. Kalau mau ditambah lagi dengan idrojnya dia dengan tarkul furjah atau dengan intibah syafatain berarti ada 16. Selesai ya. Jadi antum punya banyak faedah di situ. Nah, ya, punya banyak faedah. Yang bisa menyebutin jelas seperti itu ya nilainya sempurna ya. Nilainya sempurna. Nah, tapi di sini jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Ustaz, itu buat ismam dan rom itu bisa di semua ayat atau bagaimana, Ustaz? Ismam dan ar-raum. Ismam berlaku hanya di harokat akhirnya dia marfu, dhammah atau dhammah tanwin. Ya. Kemudian kalau kalau ar-raum dia hanya bisa berlaku pada harokat akhirnya kasroh atau dengan dhammah. Itu. Ada pengecualiannya kayaknya udah pernah ana share ya di grup itu.
Pengecualiannya ada di pada ketika tak marbutoh, ketika harokatnya arido dan seterusnya. Ada beberapa pengecualian. Nanti dilihat lagi di grup itu. Pengecualian pada hukum arom dan saktah. Arom dan ismam. Ismam. Nah, itu. Ya. Jadi pada ketika antum mau wakaf ketemunya harokatnya dhamma atau dhamma tanwin, ya udah, selama dia bukan tak marbutoh, bisa dengan cara ismam, bisa dengan cara ar-raum begitu. Nah, Berarti kalau misalkan kita baca Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin atau ayat-ayat selain itu bisa pakai rom, Ustaz? iya, boleh. Hanya saja antum kalau udah nentuin dalam satu makro, antum pakai wakafnya mau pakai rom semua, Zat. Begitu. Istiqomah di situ. Oke. Nggak usah dicampur-campur, jangan dicampur-campur. Oke. Sama seperti antum nentuin sudah mau pakai arid disukun. Arid disukunnya udah 4 harokat, ya 4 harokat aja. Jangan dicampur-campur jadi 2, jadi 4, jadi 6 gitu. Enggak, kan gitu. Kalau antum mau pakai ismam terus kan gitu. Nah, itu ada yang udah nyiar share tuh ya. Itu di kolom chatting ada itu. Pengecualiannya ada itu semuanya. Udah pernah bisa. Nah, tadi ada yang tanya di chat apa tadi? Apakah menyambung ayat dengan awal surat Baroah tidak harus dengan akhir surat Al-Anfal? Iya. Cara yang tadi kita sebutin itu adalah ketika yang disambung surat sebelum surat Baroah. Nah, nggak berlaku ketika kita nyambungin surat yang setelah surat Baroah. Misalnya kita mau nyambungin surat Yunus ke surat Taubah. Ya, cara saktahnya nggak berlaku nanti di situ. Ya. Jadi berhenti wakaf udah. Ya. Wakaf udah. Nanti misalkan langsung baca atau dengan ta'awud ya, seperti dengan kaidah kita membaca surat At-Taubah dari awal membaca surat At-Taubah, yaitu dengan ta'awud tanpa basmalah gitu. Nggak boleh disaktain. Kalau nyambungnya dari depannya surat At-Taubah nggak bisa berlaku. Yang berlaku adalah dari belakangnya, urutannya begitu. Nah, ya. Jadi mau nyambungin Al-A'raf, misalkan Al-A'raf, lihat harokat akhirnya apa Al-A'raf? Ya, minas sajidina. Nah, ya. Dia nasab ya, berarti dia harokatnya fathah. Ya. Berarti kalau fathah, dia hanya bisa berlaku arid disukun doang. Aromnya nggak bisa, ismamnya nggak bisa. Nah gitu. Ya. Aromnya nggak bisa, ismamnya nggak bisa. Begitu juga dengan saktahnya. Saktahnya hanya bisa dikombinasi dengan arid disukun aja. Dengan arid disukun. Nah, begitu. Jelas? Ya, Baik. Nomor 3. Bagaimana dan jelaskan cara membaca ayat berikut. Nah, ini soal ini sama dengan yang soal yang ada di akhwat ya. Soal ini sama dengan yang ada di akhwat, tapi nggak apa-apa. Ya, alif lam mim. Nah. Untuk pendalilan berarti bagaimana, Ustaz? Ya, yang pendalilan yang ada di Tufah apa? Antum dapat pendalilan apa tadi? Oh, pada iklabnya dapat kan? Ada iklabnya? Dapat. Nah, itu. Ya. Apalagi yang dapat? Kemudian yang ada aja. Ya kalau di Tufah berarti itu ya. Udah cukup. Ntar kalau tambah Jazari berarti nanti pakai yang kaidah rom tadi, yang rom dengan ismam bisa masuk di situ. Ya. Jazakallah khair. Iya. Nah, jadi kalau pendalilan di Tufah ya yang antum dapati aja. Kaidah yang antum dapetin udah cukup itu. Nah. Baik. Kita masuk soal yang berapa tadi? Yang ketiga. Ketiga ya, baru ketiga. Nah, di awal surat Ali Imran ya, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, gimana caranya wasol? Ya.
gimana cara mewasolin. Nah, antum rinci dulu. Yang pertama, alif lam mim, pada mim. Mim ini dia huruf muqatta'ah ya, yang terdiri dari huruf mim, ya sukun, dan mim. Mimnya kasroh, ya-nya sukun, dan mim sukun. Mim, kan gitu ya. Jadi di akhirnya ada mim sukun. Nah, akhirnya ada mim sukun, sukunnya asli. Mim sukun. Bertemu dengan lafaz Allah. Lafaz Allah. Nah, antum perhatikan di sini. Di lafaz Allah, kita harus jeli juga. Di sebagian mushaf kan, itu di mushaf Indonesia banyak kan, lafaz Allah itu depannya ada alif ya. Depannya ada alif. Sementara di cetakan Madinah, dia itu hamzah wasol. Hamzah wasol. Ya. Padahal mim sukun nggak bisa ketemu dengan alif ya. Alif madiyah nggak. Alif kan dia huruf mad ya. Ya itu dari apa? Wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidil hija. Nah, itu bukan alif, itu hamzah wasol ya. Mim sukunnya bertemu dengan hamzah wasol. Yang ketika disambung hamzah wasolnya berarti nggak terbaca. Nah, berarti ketemu dengan lam. Lam sukun. Nah, karena Allah lamnya bertasdid ya. Lamnya berarti ada dua lam, yang lam pertama dia sukun. Nah, di sini ada kaidah sukun bertemu dengan sukun. Sukun bertemu dengan sukun itu harus dihindari. Bertemunya dua sukun ini harus dihindari. Ya. Maka harus dikasih harokat, si mimnya harus dikasih harokat. Mimnya harus dikasih harokat. Nah, kemudian kita lihat, pilih-pilih harokat mana yang tepat. Misalkan kalau kita kasih harokat kasroh, seperti kalau ada nun sukun kan biasanya ketemu hamzah wasal jadi turun ya, tanwinnya misalkan gitu. Atau iya, kalau ada tanwin ya, gampangnya kayak apa? Nun wikoyah gitu, harokatin kasroh. Mim kasih harokat kasroh bisa nggak? Alif lam mimillah. Nah, ternyata lafaz Allah yang semulanya tafkhim menjadi tarqiq. Nah, berubah ya, kurang tepat ya. Enggak, berarti kasroh enggak masuk nih. Karena menjadikan lafaz Allah menjadi tarqiq. Nah, kemudian kalau gitu pakai dhammah aja, dhammah. Nah, alif lam mimullah. Allahnya tetap tafkhim. Nah, tapi mimnya seperti rancu, seperti menjadi mim jamak. Ya, seperti berubah menjadi mim jamak. Nah, nanti rancu lagi. Ini mim jamak atau bukan? Padahal ini bukan mim jamak, dia adalah huruf muqatta'ah ya. Nah, jadi dhammah nggak kepake, nanti bikin rancu makna. Baik. Maka satu-satunya berarti tersisa tinggal fathah. Alif lam mim Allah. Nah, udah beres nih. Berarti fathah tetap menjaga ketebalan lafaz Allah dan tidak merancukan makna. Nah, alif lam mim Allah. Berarti dia pakai fathah ketika di wasol. Kemudian dia bisa dibaca dengan dua cara, dengan dua wajah. Di sisi riwayat Hafs an Asim dia bisa dibaca dua cara. Yang pertama dengan qasr, dua harokat. Alif lam mim Allah. Mim Allah. Dua harokat aja. Ya. Kenapa? Karena di situ sudah dianggap bahwasanya mimnya udah berharokat fathah, berarti dia menjadi mad tabi'i. Ya. Mad tabi'i. Mim Allah. Nah, itu doang. Ya. Dalilnya cari ada ya di bab mad. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan baca dengan isba atau tul 6 harokat. Alif lam mim Allah. Nah, kenapa dibaca isba? Karena menganggap bahwasanya sukunnya masih ada. Karena mim sukun di huruf muqatta'ah masih ada. Itu masih dianggap masih ada, jadi dia dihukumi lazim. Ya. Dihukumi lazim. Baik. Itu cara menjawab yang soal nomor 3 itu. Jadi sebutin harokatnya dia berubah menjadi apa, kenapa, alasannya, kemudian cara membacanya, berapa kadar panjangnya juga disebutkan. Nah, banyak kan faedahnya? Baik.
Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Ya. Sambil dikoreksi jawabannya sendiri ya. Nanti sudah ketahuan nanti. Nomor 4. Sebutkan idgham mislan kabir pada riwayat Hafs an Asim. Gantian deh, siapa yang mau jawab deh? Yang merasa jawabannya udah betul siapa deh? Ayo. Kan cuma nyebutin, ini mudah banget ini. Kalau catatannya komplit mudah. Baik, sebelum disebutin, jawaban yang betul adalah menjelaskan dulu apa itu mislan kabir, ya. Bahwasanya idgham mislan kabir yaitu pertemuan dua huruf ya, yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat, ya. Dan pada riwayat Hafs an Asim ada kondisi yang seperti ini yang diidghamkan, ya, yang diidghamkan karena hukum asalnya dia izhar. Tapi ada yang diidghamkan. Nah, ada beberapa tempat di riwayat Hafs an Asim. Apa coba sebutin? Yang mau nyebutin silahkan. Tafadhol yang tahu, yang kemarin bisa menjawab dengan yakin. Ya. Ini Ustadz, yang pertama itu la ta'manna. La ta'manna di surat Yusuf ya. Aslinya la ta'manuna. Manuna. Nuna. Nun bertemu nun. Ya. Yang kedua, Qala ma makanni fihi. Di surat mana itu? Surat Kaf ya? Suratul Kaf ya? Ya, makannani ditulis makanni. Nah, langsung diidghamkan. Dan yang ketiga? 2 aja, Ustaz. 2 aja? Ya, yang lain? Nah, pada lafaz ta'muruni asalnya dari ta'murunani. Ta'muru. Ya, ta'muruna di Az-Zumar ya. Zumar, Ta'murunani dibaca ta'muruni. Ta'muruni, Nah, lanjut. ta'muruni. Dan kemudian atuhajjuni asalnya dari atuhajjunani. Iya, An'am ya, surat An'am. Atuhajjunani menjadi atuhajjuni. Kemudian Layak tiyanni asalnya layak tiyannani. An-Naml. An-Naml? Layak, nah. La. Ya, layak itu juga. tiyanni. Tapi yang disebutkan kalau yang disebutin di itu yang ada 5 poin itu disebutkan di dalam kitabnya, salah satunya di Ghayatul Murid, disebutkan juga di Taisirur Rahman, itu di surat Baqarah, ni'imma. 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 Anisanya. Ni'imma. Baqarah 271 Al-Baqarah ya. Ya, Al-Baqarah ada 271 sama An-Nisa 58. An-Nisa 87 Ustaz. 87 ya? Oh iya. Betul. 58. 58. Anis. 58. Hah? 58. An-Nisa 58. Nah, 58. Halamannya 87, betul. Halamannya ya 87. Kalau nggak salah halaman 87. Halaman 87. Coba lihat. Betul nggak halaman 87? Biar aja jadi mushaf. Ya itulah. Ni'mama dibaca ni'imma. Nah. Iya. Itu tadi jawaban nomor berapa tadi? 4 ya. Nah, jadi antum jelasin dulu. Tadi kan kaidahnya mislan kabir disebutin dalilnya ada kan? Dalilnya di Tufa ada. Kemudian contoh-contohnya udah tadi sempurna. Nah, nomor 5.
Bagaimana dan jelaskan cara membaca huruf ain pada lafaz ain, sin, qaf pada surat As-Surah. Jelaskan juga dalilnya dalam Tuhfah. Ain, sin, qaf. Ya. Ain termasuk huruf muqatta'ah. Qata'ah. Ya. Yang dia kalau misalkan ditulis berarti ain, Ain. fathah, Ha, ya sukun, Nun. nun sukun. Nah. Maka perhatian di sini bahwasanya di situ ain berbeda dengan huruf muqatta'ah yang ada di naqasa asalukum, ya. Nun itu ada nun, waw, nun, ya. Waw dia sebagai huruf mad. Nun bertemu dengan nun yang sukun. Adapun yang ain dia itu bukan huruf mad, tapi dia huruf lin, ya enggak? Ain. Bukan huruf mad, tapi huruf lin. Lin. Lin yang bertemu dengan sukun. Nah, jadi sebabnya beda. Kalau nun, ya, qaf, itu semuanya huruf mad, bertemu dengan sukun asli. Sin, itu juga huruf mad. Tapi kalau ain, itu lin. Nah, ini beda ya. Sehingga, kalau definisinya mad lazim, ya, mad lazim pada harfi ini kan adanya huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf. Sementara ain itu bukan huruf mad yang bertemu dengan sukun asli, tapi adalah huruf lin. Makanya para ulama menyebutnya ini tidak mutlak sebagai mad lazim, tapi namanya apa? Mad lin lazim. Azim. Mad lin lazim. Bukan hanya mad lazim, tapi mad lin lazim. Karena nanti ada hukum berbeda. Ya. Salah satunya di sini. Hukum yang membedakan apa? Dia ternyata tidak mutlak sebagai lazim, jadi dia bisa kondisinya sebagai lazim dibaca tul 6 harokat, dan ini yang lebih diutamakan menurut Imam Al-Jazari. Namun dia bisa menjadi 4 harokat. Dia bisa menjadi dibaca 4 harokat. Nah, karena kondisi normalnya lin itu ya 4 harokat. Ya. Dia bisa turun 2 harokat karena dia semisal dengan tobi'i. Dia bisa naik 6 harokat karena dia semisal dengan lazim. Begitu juga dengan arid disukun sama, ya. Ada juga sama. Normalnya dia di 4 harokat. Tuh masih ada tuh dimakan. Di tawasudnya. Tuh di bawah belakang. Ya. Baik. Jadi udah dapat beberapa faedah. Tinggal antum cara bacanya gimana? Bertemu dengan sin. Di situ ada nun sukun bertemu dengan sin. Ada hukum apa? Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa antum juga uraikan lagi. Dari sisi makhrajnya, dia sin ini termasuk dari makhraj yang akrob, ausad, atau abad. Nah, ternyata yang ausad. Dari sisi tingkat kesamarannya, dia masuk yang a'la, adna, atau yang ausad. Masuk yang ausad. Ya. Dari sisi tafkhim atau tarkik, masuk yang Tarqiq. tarkik. Nah, gitu ya. Gitu cara jawabnya. Jadi ada beberapa sisi. Komplit. Nah. Nomor 6. Pada lafaz syai'un, ya, ketika waqaf, ketika dibaca waqaf, ya, min syai' ketika waqaf, di sini ada 3 jenis mad. Ya, ada 3 jenis mad. Sebutkan. Ya. Kalau yang kemarin udah ikut pembahasan di Jazari pas sesi kemarin udah tahu, ya. Nah, Kalau yang di Tufah pada saat daurah di rohnya juga udah tahu. Tinggal nyatet nggak pas itu. Syai', ya, yang pertama ini anak cukup geli juga sebagian membaca ini. Padahal cuma suruh menyebutin 3 habis. ya, tapi ini. tuh masih ada itu kuenya di belakang. Berdiri. Syai' dia huruf, ada huruf lin, ya kan? Ya sukun sebelumnya fathah. Ya. Lin bertemu dengan apa ini? Lin bertemu dengan apa? Hamzah. Sukun arid. Oh, sukun arid. Sukun arid. Ntar dulu, sukun arid dulu. Iya. Lin bertemu dengan sukun arid, ya.
Lin bertemu dengan sukun arid itu namanya apa? Mad lin. Gitu. Mad lin. Nah, ada yang menganggap ini adalah bertemu dengan hamzah dalam satu kata dia memasukkan ke apa? Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu adalah huruf mad bertemu dengan hamzah. Ini bukan huruf mad, ini huruf lin. Nah, jadi ini bukan mad wajib mutasil, ya. Karena mad wajib mutasil itu dia adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini huruf lin. Nah, baik. Kalau huruf lin yang bertemu dengan hamzah itu namanya adalah lin mahmuz. Nah, ini yang kedua, ya. Mad lin mahmuz ini nanti kalau antum belajar qiraat nanti terasa, ya. Ada perbedaan di situ perlakuannya. Di warsh nanti beda, ya. Nah, jadi ada dua. Udah dijelasin di Tufah sama di Jazari udah jelasin. Yang pertama adalah mad lin, yang kedua adalah lin mahmuz. Mad lin mahmuz, yaitu lin yang bertemu dengan hamzah. Jadi bukan mad mutasil, ya. Nah, baik. Kemudian pada pembahasan di mad lin, ya, pada pembahasan di mad itu di dalam mad lin itu juga ada satu mad lagi. Apa, Zat? Yang ikut. Ada mad apa di situ? Madma, Ustaz. Madma. Matma, ya alhamdulillah. Nah, ya. Nah, Siapa yang ngomong ini? Yang bilang matma siapa? Syekh, Bukan ana lo ya. Ali Ad-Doba itu Ustaz, ya. Syekh Ali Ad-Doba. Nah, Syekh Ali Ad-Doba. Nah, di dalam matmin matlin ada matma, mat yang nggak bisa diukur secara apa namanya? Tetap gitulah. Nah, ya, jadi pada saat lengkungannya lah syai, nah di situnya syai, nah itu namanya madma. Baru kan panjang syai, nah itu baru matlinnya di situ. Udah kan ada 3 jenis mad. Ada matlin, ada madma, di dalamnya ada matlin mahmuz. Ya, karena dia bertemu dengan hamzah. Nah, dalilnya apa? Cari di situ ada nggak matlinnya? Itu fa. Nah, huruf linnya ada dalilnya di Tufah. Nah, nomor 7 terakhir. Ini berapa sekarang? Alhamdulillah. Nomor 7 terakhir. Jika kita menetapkan arid di sukun 2 harokat. Ya, misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah 2 harokat. Ya. Kemudian bertemu ya, di surat apa ini? Anisa ya. Ghairu mudhar. Pada kata mudhar, ya, ada huruf ro yang menjadi sukun arid. Ya, menjadi sukun arid. Nah, terus bisa dibaca berapa harokat ketika waqaf. Jelaskan sebab dan kaedah yang ada. Nah, kita lihat di sini, ya. Mudhar di situ ada berapa jenis mad di situ? Berapa, Sat? Di lafaz mudhar ada berapa jenis mad? Halo, masih aktif semua? Ayo Zat, siapa yang bisa? Anda tanya Zat. Mudhar ada berapa jenis mad di sini? Mad lazim arid, Ustaz. Mad lazim arid. Mad lazim dulu, mad lazim. Mad lazim. Terus? Mad Ya, lazim, mad lazim udah, mad lazim kalim udah. musaqqal. Mad lazim kalim musaqqal. Ya, itu sama aja deh, Mas. Sama aja itu kalau dipanjangin jadinya mad lazim musaqqal kilmi udah sama aja. Nah. Yang kedua apa? Ketika waqaf. Arid lah. Iya enggak? Arid. Nah. Iya. Arid lah. Iya. Arid. Ro-nya kan kasroh ya. Nah. Nah, berarti dia menjadi sukun arid. Nah, ya. Yang sukun arid. Baik.
Baik. Nah, jadi di sini ada dua mat terkumpul dalam satu kata. Ya. Dua mat terkumpul dalam satu kata. Syekh Ibrahim As-Samanudi mengatakan bahwasanya jika ada dua sebab terkumpul dalam satu mad, nah, sebab pertama apa? Sebab pertama, lazim itu ada bertemu dengan ro bertasdid. Ya enggak? Nah, ini berarti sebabnya adalah bertemu dengan sukun asli. Ya. Sebab yang kedua yaitu dia menjadi sukun arid. Nah, berarti dua sebab ini terkumpul dalam satu mad. Ya. Kata Syekh Ibrahim As-Samanudi, ya, diamalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. Ya. Bila sama kuat, maka bisa diamalkan bersama-sama. Baik. Tadi kita cluenya apa? Kalau menetapkan arid sukun 2 harokat, di awal kita bacanya arid sukun 2 harokat terus, ya. Berarti kalau di sini bisa berapa cara wakofnya? Berapa? Satu. Satu cara. Berapa harokat? Ada 6 yang 3 harokat. harokat itu? 6 harokat. 6 harokat. Ingat keadaannya, ya. Kalau yang jawab 3, berarti kalau yang jawab lebih 1, lihat. Bila ada dua sebab terkumpul dalam satu mat, maka amalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. Nah, Sekarang lazim itu dengan arid sukun kuat mana? lazim. Lihat urutan pembagian urutan kekuatan ya. Di riwayat Hafasan Asim itu lazim nomor 1. Lazim. Yang kedua Fasil. mutasil dan Fasil. munfasil itu nomor Fasil. 2. Kemudian yang ketiga arid sukun. Nah, Yang keempat madlin, baru yang tobi'i. Ya, arid sukun nomor 3 nih. Nah, ya, arid sukun dia bisa 2, bisa 4, bisa 6. Sementara lazim hanya boleh 6 saja. Ya. Nggak boleh kurang. Maka sudah jelas lazim ini lebih kuat dari arid sukun. Ya. Walaupun kita baca arid sukunnya 2 harokat, ini nggak boleh dibaca sebagai mudhor. 2 harokat nggak boleh. Karena di situ ada lazimnya lebih kuat, yang lemah tendang. Ya. Atau dia naik jadi 4, karena arid sukun bisa 2, bisa 4. Ghairu mudhor, 4 harokat juga nggak boleh. Karena lazimnya harus 6. Ya, jadi bisa dibaca hanya 1, ghairu mudhor dengan aber 6 harokat. Nah, itu ya. insyaallah. Dan karena ini dua mat ini dia berkumpul, ya. Sebagian ulama menyebut sebagai mad mad lazim arid. Nah, Sebagian ulama menyebutnya mad arid lazim atau mad lazim arid. Gitu. Itu faedahnya. Mudah sekali ya, insyaallah ya. Mudah. Nah, alhamdulillah. Sudah terjawab semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. ya Syekh, mungkin suatu ketika bisa membahas tentang aqwabus sababain ya. Aqwas sababain. Ya, aqwabus sababain. Nah. Udah dibahas di kelas Tuhfah. Kelas Tuhfah. Iya. Iya. Oke. Ada itu di Tuhfah. Oke, sana ini aja. Di sesi akhir ya. Ya. Di sesi akhir. Pakai ini aja. Oh, saya pakai. Ada rekamannya, ada insyaallah. Berdiri. Rekamannya ada. Ya. Ini. Ya. Ada rekamannya insyaallah ada. Ada lagi mana? Lazim 3 alif atau 6 harokat. Oh, maksudnya 3 itu 3 alif ya deh. Betul. Sahih. Nah, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi ya silakan. Berarti untuk materi-materi yang dulu itu hanya di kelas atau udah ada di YouTube atau bagaimana? Yang lengkap. Ya, jadi kalau materi Tufa yang lengkap itu di Telegram, Sat. Sebenarnya udah kita share juga kan di pengumuman ujian itu. Kalau di YouTube cuma 3 itu kan yang ringkasan. Kalau yang komplit ada 14 atau 15 sesi itu ada di Telegram. Cuma audio doang. Oh, begitu. Cuma audio aja. Siap, Ustaz. Kalau yang akhwat ada sendiri, nanti bisa request ke pembina akhwatnya.
Kalau yang Ikhwan itu yang di YouTube, yang di Telegram itu yang kelas Ikhwan. Itu yang di kelas Ikhwan itu yang lengkap. Lengkap dengan beberapa catatan. Maksudnya apa? Catatan teknis. Di awal-awal kita belum tahu teknisnya cara ngerekamnya. Jadi kualitasnya di awal-awal ada yang kurang bagus gitu. Gitu. Kalau yang di YouTube itu ringkasannya. Ya. Jadi sudah tergambar ya nilainya. Nilai ujiannya sudah tergambar, kira-kira ini dapat berapa deh nilainya gitu, udah tergambar. Nah, ya jadi setelah ini baru anak ngoreksinya agak nggak ada beban lah. Maksudnya nggak ada beban kalau nanti kok anak nggak lulus padahal udah jawab semua gitu. Nah, kemarin jawabannya udah kita sampaikan gitu. Gitu ya. Baik. Nanti kalau misalkan yang mau ngulang, tafadhol. Soalnya hampir sama dengan ini. Ya cuma beda dikit lah. Mungkin ada 1-2 yang berbeda dengan yang sudah kita sampaikan di sini, tapi tetap ada di apa namanya? Di materi ya, tetap ada di materi. Begitu. Dan ini semuanya soalnya cuma nyangkut di 2 bab aja loh ya, nun sukun sama tanwin doang loh ya. Nun sukun dan tanwin doang. Nah, mungkin nanti beberapa nanti akan kita singgung ke bab yang lain kan gitu. Nah, baik. Alhamdulillah selesai. Ya, tinggal ditunggu hasil ujian. Terkhusus yang Ikhwan, mohon maaf sekali mungkin agak lama, beda dengan yang akhwat. Ya, perlu perjuangan yang ekstra kuat melihat tulisan antum yang sangat artistik. Nilai artistik ya, Masya Allah. Ada tuh. Udah ngoreknya pakai HP, di zoom gitu per kata gitu ya loh. Baru dapat 1 poin udah pening malah. Masya Allah. Gitu. Maklum, Ustaz. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Asik juga sambil ketawa-ketawa sendiri. Ternyata ada yang lebih bagus dari anak tulisannya gitu. Nah, baik. Ya, ada yang mau ditanya mungkin? Nah, jadi siap-siap aja nanti kalau yang belum setoran, Teknis setoran hafalan tuhfahnya, Sat? Bagaimana, Sat? iya, yang belum setoran, rajin-rajin japri ana itu intinya gitu aja. Karena ya qadarullah ya, jadwal kita kan di setiap harinya kan penuh ya. Terkadang itu jadwal talaki misalkan ya, jam 8 sampai setengah 9. Pesertanya agak atau ana sendiri bergeser 10 menit ya. Mulai jam 8.10, nanti otomatis menyesuaikan. Nah gitu terus, jadi rajin-rajinnya aja japri kan anak-anak sudah sampaikan jadwal kosongnya jam segitu ya. Nah mungkin di sela-sela itulah perpindahan intikal. Perpindahan antara jadwal satu dengan jadwal yang kedua bisa diselani. Intinya seperti itu. Terbukti kemarin udah ada banyak sih yang udah bisa berhasil nyusup setoran itu udah ada banyak beberapa. Mungkin ini yang di Ikhwan juga tinggal beberapa aja. Atau nanti coba anak kepengen ngelis siapa sih yang belum sih, ada berapa banyak nanti biar kita ini ya. Nanti di list aja yang belum. Nah, belum setoran. Baik yang Ikhwan maupun akhwat. Ya, Syekh. Baik. Nah, Untuk jadwal talaki malam ini ada atau enggak, Syekh? Karena jadwalnya sebenarnya jam 8 nih. Iya. Ya, kebetulan tadi nanti. Kebetulan tadi ada beberapa urusan, ada tamu juga sampai sore. Terus ini juga ada antum ya, jadwal antum, dan ada jadwalnya lagi satu belakang yang mungkin nanti off dulu lah. Nanti. Ya, insyaallah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik ya, cukup ya. Nah, ada yang mau di ini izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Ya, ini untuk setoran ini tuhfah gitu. Ketika setor itu apakah harus dihafal gitu atau dibaca gitu? Ini belum dipahami gitu. Baik, ini difahami dulu bahwasanya kaidah dalam ilmu riwayah, dalam pengambilan sanad ya. Ini kita dudukan dulu ya, dudukan permasalahan ini karena apa? Karena memang sebagian para asatid ya
menjadikan syarat ini sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan sanad. Padahal dari ulama terdahulu, bahkan zaman Rasulullah sekalipun nggak ada yang mensyaratkan seorang itu harus hafal dulu. Nah, jadi mendapatkan sanad itu tidak disyaratkan sebagai hafal. Adapun hafal ini kelebihan ya, utamaan seorang tersebut. Karena nanti pengaruhnya banyak. Nah, coba untuk perhatikan ketika para sahabat, ya, contoh misalkan Abu Hurairah misalkan, beliau bisa meriwayatkan hadis, ribuan hadis kan dia, meriwayatkan itu berarti dia sudah punya sanad. Sanadnya tinggi nggak? Tinggi. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah SAW. Dengan sama. Nah, ya. Jadi pada waktu Rasulullah menyampaikan hadis, sahabat dengar, saat itulah sanad tersambung. Nah, saat itulah sanad tersambung. Ya. Nah, makanya derajat paling tinggi pada pengambilan sanad adalah sama. Ya. Guru membacakan, murid menyimak. Nah, namun kalau di majelis yang banyak seperti ini nggak mungkin seperti itu ya. Maka biasanya dibalik, murid yang membaca, ya, guru yang mendengar. Oh ya udah benar, udah. Saat itulah sanad tersambung. Mau antum bacanya dari dalam hati, maksudnya dengan hafalan yang ada menancap di hati, maupun dengan yang antum baca di kitab, yang mana kitab itu sudah ada keterangannya, sudah menjadi rujukan dari guru tersebut. Nah, makanya udah ana share kan, kalau misalkan mau setoran pakai kitab yang itu, yang sakalnya itu sudah sesuai dengan, walaupun di situ pun kami sudah mendapatkan beberapa jalur dari Tuhfah ini ya, ada mungkin ada ya 10 lebih lah, 10 jalur, kalau Tuhfahnya itu ada lebih dari 10 jalur, yang di situ banyak harokatnya, anak sendiri sudah kumpulin, gabungin, di syekh ini pakai harokat ini, di syekh ini pakai seperti ini. Oh ternyata banyak variasinya. Jadi kalau antum bacanya sesuai dengan apa yang pernah kami dapatkan, ya udah selesai. Ya. Udah selesai. Kalau kepengen aman ya baca yang ada di kitab yang kami share itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalkan seorang guru mensyaratkan harus hafal mungkin bahkan sampai mujawwad harus gini-gini, itu ijtihad anak pribadi, dia mempersulit itu. Padahal nggak ada syarat seorang mau ngambil sanad harus seperti itu. Itu justru mempersulit. Nah, itu justru mempersulit. Yang jelas pada saat pengambilan sanad itu yang terpenting adalah adabnya. Kemudian dia setelah mendapatkan ijazah, fungsinya sanad itu untuk apa dia harus tahu, ya. Ini anak-anak nasihatkan buat anak sendiri, juga buat antum. Ketika antum sudah mendapatkan ijazah, ya sanad apapun itu, entah hadis, entah kitab, jangan gunakan ijazah itu untuk gaya-gayaan. Ya, karena benar-benar sangat mewanti-wanti, itu nanti kasihan antum sendiri ya. Itu akan merendahkan diri antum sendiri. Jangan gunakan misalkan dipajang buat di status medsosnya, anak udah dapat ini, udah dapat ini. Nggak perlu gitu. Karena yang antum dapatkan itu adalah lebih dari itu. Jangan direndahkan fungsi sanad. Yang antum dapatkan dengan antum tersambungnya sanad adalah keberkahan ilmunya. Itu aja. Itu yang antum dapatkan di situ. Yang nggak ada di agama selain agama kita. Nah ini. Jadi ketika antum tersambung sanad, entah itu hadis, entah itu kitab, itu keberkahan ilmu tersebut nyambung ke diri antum. Nah, ijazah itu hanya legalitas saja, formalitas saja gitu. Nah ya itu. Jadi silakan antum baca ya, dengan hafalan maupun dengan membaca tidak masalah. Hanya saja di sini kami memberikan penghargaan bagi yang sudah hafal. Kalau dia hafal dapat poin 30 gitu ya. Jadi kalau nanti dia sukses mengerjakan 7 soal 70 plus dia hafal 30, berarti dia mumtaz, murtafi ya 100. Nah, kalau dia nggak hafal, dia dengan baca nggak apa-apa ya, cuma dapat poin 20 aja. Nah, gitu. Itu aja bedanya ya. Bedanya itu. Itu hanya menentukan tingkat kualitas tahammul adanya. Nah, saya dulu setoran dengan hafalan, dengan saya setoran dengan baca itu sama, hanya saja derajatnya lebih tinggi yang dengan hafalan. Dari sisi karena dia menghafal tersebut. Nah, itu aja.
Nah, jadi Berarti tafadhol kalau antum mau store dengan baca. berarti misalkan nilainya ujian tulis itu 50, dia dengan menghafal nilainya 30, berarti 80 itu Ustaz ya nilainya ya. Begitu hitung-hitungannya. Iya, semoga saja begitu. Jadi tetap lulus dengan predikat yang mepet. Begitu. Nah, ada nggak? Ada kayaknya. Ya, semoga itu. Tapi kan itu justru memacu antum buat ini ya. Nah, jadi salah satu fungsi sanad ini, jazah sanad ini, ya ada dua sebenarnya. Satu, dia sebagai izin dari seorang guru kepada muridnya untuk boleh ngajarin, ya, boleh meriwayatkan kembali, boleh mengajarkan lagi. Ini yang pertama. Jadi guru sudah melihat beliau ini sudah layak enggak gitu, ya. Ini yang pertama. Kalau udah layak, kasih ijazah sanad tersebut. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah yaitu guru ini sayang terhadap muridnya. Misalkan kayak tadi tuh, nilainya mepet. Mepet nih. Diroehnya cuma 50, tapi dia hafal. Kasih 30, 80. Kasih lulus. Harapannya dengan sayangnya seorang guru kepada muridnya ini, itu menambah semangat muridnya. Menambah semangat muridnya buat belajar lebih dalam. Nah, itu. Jadi ada dua keadaan. Bisa jadi memang sudah layak betul, bisa jadi yang keadaan dua, bentuk kecintaan seorang guru terhadap muridnya supaya murid ini lebih semangat lagi. Masya Allah, Masya Allah. Antum dapat ijazah tapi nilainya mepet. Ya. Maka dari situ biasanya langsung ngejar supaya apa? Supaya benar-benar dia bisa mengajarkan sesuai dengan apa yang dia dapat dari guru-gurunya. Begitu. Masya Allah. Baik. Manafa'ana Allah bi'ulumikum ya Syekh. Amin. Setoran matanya apakah pakai syair atau tidak? Maksudnya pakai langgam gitu ya, nadham, bebas. Mau pakai irama, mau pakai enggak, silahkan. Antum kalau lihat yang di majelis-majelis sama di Masya itu bacanya cepat sekali ya, cepat sekali. Udah ada yang di kayak murotalin gitu, ada yang kebanyakan enggak, cepat sekali gitu. Mungkin tufa ini dibaca hanya dalam 4-5 menit saja selesai. Seperti itu. Pernah kita tanyakan kenapa bacanya cepat sekali ke beberapa masyayikh itu. Kenapa di majelis sama kalau baca kitab itu cepat? Bahkan orang yang sudah tahu bahasa Arab aja suka keteter, ini apa sih gitu. Kan gitu ya. Itu jawaban beberapa guru-guru kami, karena ilmu Allah itu luas, sedangkan usia kita itu pendek, nggak akan kekejar. Walaupun dengan secepat apapun nggak akan kekejar. Jadi kita kepengen ngejar ilmu Allah ini nggak akan kejar. Secepat apapun kita nggak akan mampu. Itu. Nah itu. Ya. Jadi kita sedang berlomba-lomba nyari keberkahannya dari ilmu Allah ini. Ya. Secepat apapun, tapi tetap nggak akan bisa. Itu salah satu jawaban dari guru kita kayak gitu. Nah, begitu Allah. Ya Syekh, ada satu pertanyaan ya Syekh. Itu yang karena kan ada kadang mengikuti majelis sama itu baca cepat itu apa ada teknisnya Syekh ya? Nah coba-coba baca cepat kayak gitu tetap susah juga ya Syekh. Apa ada teknisnya atau bagaimana? Iya, memang bahkan orang Arab asli aja banyak yang nggak bisa kayak gitu ya. Masya Allah. Orang Arab asli. Nah, kita aja yang baca teks bahasa Indonesia aja dengan cepat pun ada yang belibet ya, banyak yang. Ya memang Allah memberikan kelebihan di beberapa orang untuk bisa seperti itu. Nah, bagi mukri itu, dia mungkin ada latihan dan seterusnya membiasakan gitu, pasti ada lah ya. Nah, tapi kalau dan itu bukan jadi beban buat kita. Tidak dibebankan. Anak sendiri kalau setor ke beberapa guru kami nggak bisa secepat itu. Walaupun dengan baca nggak bisa secepat itu. Ya udah biasa aja baca yang standar gitu lah. Nggak bisa secepat. Sulit ya. Nah. Ustadz, Ana mau tanya, jika seseorang telah mendapatkan sanad hafalan Al-Quran, namun belum mendapatkan sanad tufa atau jazari, apakah berarti sanad itu menjadi lemah? Baik.
sanad hafalan Al-Quran ini derajatnya paling tinggi, ya perlu diperhatikan, karena sanad itu adalah menyambungkan antara seseorang dengan sumber ilmu. Antum mengambil sanad Jazari, berarti antum menyambungkan diri antum kepada Al-Imam Ibnu Jazari. Begitu juga dengan Tufah, berarti sedang nyambungin diri kita kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kalau antum mengambil sanad hadis, berarti antum sedang menyambungkan diri antum dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau antum mengambil sanad Al-Quran, berarti antum sedang menyambungkan diri antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sanad yang paling mulia, paling tinggi, paling sakral lah intinya gitu ya. Nah, jadi kalau antum sudah dapat sanad Al-Quran, ya bukan nggak ada hubungannya antum terus jadi melemahkan diri dengan belum dapat Jazari dan Tufah, enggak ya. Jadi kalau sudah dapat Al-Quran, alhamdulillah dapat sanad Jazari. Berarti kalau misalkan antum kepengin bisa ngajar Jazari, ngajar Tufah, ngajar kitab tajwid lain dan seterusnya, silahkan ambil sanad tersebut kan begitu. Nah, memang ada beberapa masyaikh ya, termasuk guru-guru kami juga mensyaratkan. Jadi ijazah Al-Quran kan ada dua nih sebenarnya, ada ijazah qiraah, ada qiraah wal iqra. Kalau nanti dilihat aja ijazah Qurannya ya, kalau yang udah pernah dapat ijazah Quran dilihat. Kalau ijazah Al-Qurannya bunyinya ijazah qiraah aja, ya berarti sudah setoran 30 juz sama gurunya, ya udah dapat ijazah. Itu qiraah aja. Nah, tapi kalau qiraah wal iqra berarti dia sudah setoran 30 juz dan bisa ngajarkan. Antum bisa ngajarin kepada murid antum bagaimana cara membaca Al-Quran 30 juz dengan benar. Nah, ini yang sebagian disyaratkan oleh para guru-guru di yang mendalami Al-Quran ini, yaitu gimana cara ngajarinnya? Ya minimal salah satu dari dua manzumah ini, apakah Jazari atau Tufah. Minimal itu dihafal dan dapat ijazah diroyahnya. Makanya bagi yang ngambil ijazah sanad Quran kepada kami, itu satu paket nanti. Jadi ijazah Al-Quran ada, ijazah diroyahnya Tufah minimal ada, satu paket. Ada ujiannya. Yang udah pernah ikut ini, berarti boleh ambil ijazah Quran ke kami kayak gitu. Nah itu, bedanya di sini. Jadi nanti dapatnya qiraah wal iqra. Dia sudah setor 30 juz, kamilah, dan bisa ngajarin. Kaidahnya apa? Ya dari tajwid tadi. Dari kitab tajwid yang dia sudah pelajari. Sudah kuasai diroyahnya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Nafa'ana Allah bi ilmikum ya Syekh. Nah, sudah lebih berapa menit? Oh, 6. Ya, boleh. Boleh, Sad. Ini silakan, tadi silakan. Yang tentang setor, Sad. Setor ini, setor Tufah. Pertama yang ingin ditanyakan itu, untuk setor itu apakah melalui rekaman atau langsung live gitu? Kemudian kedua, apakah ketika setor itu per bab atau bisa beberapa bab gitu, Sad? Jazakallah. Baik. Boleh rekaman atau tidak? Rekaman nanti level tahamul adanya dia masuk ke wijadah. Wijadah sebagian ulama menganggap sanad yang seperti ini tidak sah. Menganggap tidak sah. Kecuali ditambal dengan ijazah. Jadi kalau yang dulu kita ngadain daurah, ya ada live-nya di Zoom, rekamannya di YouTube. Dia hanya dengar sebagian di Zoom, terus yang sisanya di YouTube. Nah, berarti dia campuran. Sebagiannya ada yang langsung, sama sebagiannya ada yang wijadah. Terus ditambal dengan ijazah. Itu baru sah. Tapi kalau nggak ada ijazahnya nggak sah. Kan gitu. Kemudian, jadi bagusnya live kan langsung aja. Yang penting terdengar suara, udah beres. Nah, terus yang kedua, mau per bab atau enggak, ya karena Tufah kan sedikit ya, langsung aja lah gitu. Langsung aja satu kali duduk ya, biar praktis. Lillami al-halani qabla al-harufi ulahuma idharuha fal ta'rif. Qabla al-ba'im. Masya Allah. Nah, kecuali kitab-kitab yang tebal ya, Sahih Bukhari gitu kan. Dulu kita ngatamin Sahih Bukhari ya, yang terakhir itu bulan Ramadan itu kan, Ramadan 1 bulan lebih itu. Iya, sampai Syawal. Baru selesai Sahih Bukhari. Kalau yang gede-gede kayak gitu, boleh berapa bab, kuatnya lah
gitu. Nah, baik. Satu lagi nih ada yang tanya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana jika ada yang minta untuk diijazahi tetapi jika dilihat dari adabnya yang berhak adalah orang yang lebih tinggi sanadnya di negeri kita jika melihat kondisi ini misalkan baik. Ya. Adab memberikan sanad ya, Anda juga sudah sempat nulis. Ya. Yang pertama, apakah kita nanti kalau udah dapat ijazah sanad, apakah boleh ngasih ijazah ke orang lain? Ya. Jawabannya ada syaratnya ya. Syaratnya, kalau syaratnya jelas ya, muslim, berakal, ya. Kemudian tambah dia kuat dari sisi hafalan atau dari sisi tulisan. Nah, kalau ijazah Al-Quran ya dari sisi tulisan karena mushaf sudah tertulis, jadi nggak mungkin salah lah kan gitu. Nah, jadi kuat boleh dari sisi hafalan, boleh dari sisi tulisan. Maksudnya apa? Kalau dia punya kitabnya sesuai dengan yang apa dibacakan dengan gurunya, berarti sudah memenuhi syaratnya itu. Ini syaratnya. Kemudian adab, nah, antum lihat nih adabnya. Pertama, di daerah antum itu ada nggak yang musnid atau ada nggak yang mujiz yang memiliki sanad yang lebih tinggi dari antum? Ana tanyakan ya kepada guru-guru kami, maksud batasannya seberapa? Daerah itu batasannya berapa? Daerah itu sebatas yang antum bisa tempuh dengan ukuran jarak safar. Nah, ukuran jarak safar. Jadi misalkan Ana di Boyolali, berarti kalau misalkan ke Jogja yang tapi yang sisi yang mana itu sisi yang barat gitu misalkan itu berarti udah keluar daerah gitu. Nah, atau ke daerah ke Semarang berarti sudah keluar daerah. Nah itu. Jadi itu jaraknya segitu. Kalau di daerah itu ada yang memiliki sanad yang lebih tinggi dari antum, maka adabnya adalah antum tunjukin orangnya. Ada orang datang ke kita mau ambil sanad tertentu, antum bilang, antum boleh setoran ke kita, tapi ambil sanadnya ke Ustadz Fulan di sana, gitu. Nah, seperti itu. Nah, misalkan karena terhalang, iya, di sana ada yang memiliki sanad yang tertinggi, tapi nggak terima setor dan lain dan sebagainya, itu berarti kan dia secara hakiki, bukan secara hakiki ya, secara ininya memang nggak bisa, ya. Maka baru boleh ke dianya. Gitu. Tapi yang jelas antum udah nunjukin dulu. Ini ada. Ntar kalau ada dua sama, gitu kan, selevel gitu, maka nanti dilihat usianya. Ya, usianya juga pengaruh. Yang sepuh yang didulukan. Kalau usianya sama, maka kelayakannya. Ya, kelayakan dia dari sisi agama lebih dilihat lebih layak yang mana. Itu termasuk adabnya seperti itu. Nah, wallahu alam. Syekh. Ya. Ini soal Syekh. Kalau seandainya Ana mengambil sanad ya kepada seorang guru, sanad tuhfah seperti itu. Kemudian Anda mengambil sanad pula dengan guru yang lain yang sanadnya lebih tinggi. Nah, berarti Anda ketika Anda meriwayatkan sanad seperti itu, berarti tidak mengapa ya Syekh. Maksudnya melangkahi guru kita padahal Anda sudah mengambil dengan guru yang lain yang sanadnya lebih tinggi. Bagaimana Syekh? Ya. Misalkan ya, antum punya 5 guru. Nah, ini ambil sanad ke tuhfah ke guru 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, di antara 5 ini proses berjalannya waktu, yang keempat ini yang paling tinggi. Yang keempat yang paling tinggi. Kan gitu. Tinggi secara hakiki, ya, secara hakiki dia paling tinggi. Nah, jaraknya dengan sumber ilmunya paling dekat. Nah, terus bagaimana dengan kondisi seperti ini? Yang pertama, ketika nggak ada istilah antum melangkahi dan seterusnya nggak ada. Memang justru disinilah contoh yang sudah dicontohkan oleh para ulama zaman dahulu. Ya. Itu adabnya adalah mencari sanad yang ali. Ya. Ketika kita tahu bahwasanya guru-guru kita ini sanadnya masih ada yang lebih ali, maka adabnya adalah kita mencari yang lebih ali. Begitu. Di zamannya dia, di zaman kita. Nah, kita usahain. Dan seorang guru harus nunjukin. Ini. Seorang guru harus nunjukin.
Ana dapat sanad ini dari Syekh Fulan. Syekh Fulan masih hidup dan sering ngadain majelis. Berarti ambil sanad ke beliau. Nah ini jangan dipakai buat dia sendiri, disembunyiin supaya dia nggak kekejar gitu kan, tinggal sanadnya. Kan adab yang baik. Salah satu fungsi ijazah sanad antum itu adalah nunjukin siapa guru antum sehingga murid antum bisa ngambil sanad ke beliau. Hanya nggak perlu gaya-gayaan antum masangin ijazah kayak gitu, wah ini nggak ada faedahnya kayak gitu ya. Justru itulah nanti fungsinya antum nunjukin ke murid antum, ini Syekh Ana ini limanya masih hidup, ini yang paling tinggi, silakan ambil. Itu fungsinya. Ya, itu fungsinya. Nggak ada masalah. Suatu saat murid antum tiba-tiba dapat sanad yang lebih tinggi. Walhamdulillah. Bahkan kita suatu saat pun kita ngambil sanad ke beliau kalau dia memang dapat sanad yang tinggi. Nah, seperti itu. Ya. Dan antum ketika dapat 5 ini ya, ketika antum mewariskan sanad kepada murid antum, sudah otomatis 5-5-nya kesambung ke murid antum. Enggak bisa antum milih-milih, ana mau nurunin sanad tapi ke jalur ini aja yang rendah gitu. Biar antum tetap inilah levelnya di bawah ana gitu. Enggak bisa saat. Ini begitu antum udah nurunin satu sanad, itu semuanya ya, baik selama antum masih hidup dan dia masih hidup, itu semuanya akan tersambung. Oh, Masya Allah. Begitu, Sat. Itu. Assalamualaikum ya, Syekh. Bisa antum pilih-pilih itu gak bisa. Anak baru tahu sekarang, Syekh. Baik, alhamdulillah. Istilah saya pemegang 7 sanad tufah, 7 jalur maksudnya. Jadi dia dapat sanad ini dari 7 orang gurunya itu ya. Tapi kalau dimaksud tingkat ya, tingkat berarti dia antara jarak beliau dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dia orang ke-7, generasi ke-7. Berarti di atasnya ada 6 orang lagi. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kalau generasi ke-7 ya, berarti di atasnya ada 6 nama sampai ke Syekh Sulaiman Al-Jamzuri misalkan gitu. Tapi kalau bahasanya tadi yang disampaikan adalah 7 sanad tufah, berarti 7 jalur. Dia dapatnya dari Syekh Fulan, dan seterusnya. Ada 7 sih. Nah, begitu. Kalau untuk saat sekarang, diskusi memang ilmu riwayah seru memang. Ya, Syekh. Kalau untuk saat sekarang, untuk sanad Ali untuk tufah itu siapa ya, Syekh? Sanad yang Ali gitu. Maksudnya yang paling dekat dengan jaraknya dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, Syekh. Ya, dia ada 2 jalur. Jalurnya alul hadis, muhadisin, dan jalurnya alul qiraat ya. Kalau jalurnya ahlu qiraat ini sebagian nganggap sampai Syekh Mutawalli. Juri itu ada 2 atau berapa generasi yang nggak disebutin sama beliau, terputus di situ. Terputus. Itu kalau jalurnya ahlul qiraat. Ya, kalau yang tertinggi ya yang semisal dengan itu seperti Syekh Al-Ghulban yang di Mesir itu juga tinggi. Yang sekarang masih hidup beliau Syekh Misbah juga tinggi. Yang di kitab itulah. Yang di kitab An-Nasyr itu termasuk yang tinggi. Nah, itu yang masih hidup di situ. Adapun kalau yang jalurnya muhadisin banyak ya, yang lebih. Jadi jalur muhadisin ini dia lebih tinggi daripada jalurnya alul qiraah. Kalau bisa jadi kalau yang di jalurnya alul qiraat kita generasi ke-6 atau generasi 7, yang seperti yang Ana dapatin itu jalur muhadisin hanya 5, jalur generasi ke-5, tinggi banget ya. Masya Allah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Seru kalau bicara masalah ilmu riwayah itu seru. Nah, insyaallah. Baik ya. Kita sudah lewat 30 menit. Nah, kita cukupkan aja, nanti sambung diskusinya di grup insyaallah. Ya. Baik, Syekh. Jazakallahu khairan. Syekh. Barakallahu. Nah, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.